asmen ya. Asmen. Nah, asmen itu barengan dengan sempro ya, seminar proposal. Kemudian setelah seminar proposal kalian KPI. Ya Allah, masih masuk aja. Sudah 15 menit. Setelah KPI nanti kalian skripsi seperti itu. Semester 7 kan sekarang ya? Ya. Semester 6, Semester Bu. 6 ya. Ya maksudnya kan 6. sudah selesai, sebentar lagi kan lulus ya. Insya Allah kalau kalian ngerjakan tugasnya kan lulus kan setelah UAS ini. Berarti kan naik semester 7 ya. Berarti project plan kalian itu yang akan kalian kerjakan adalah di semester 7. Nah, di semester 7 itu kalian akan ada, catat ya, satu asmen. Asmen itu barengan sama sempro. Nah, dari sempro itu kalian setelah selesai asmen dan sempro itu kalian ke KPI. Dari KPI itu kalian di semester 8 skripsi. Nah, untuk mata kuliah tanggungannya saya enggak hafal ya, kalian nanggung berapa mata kuliah. Nah, intinya apa yang ingin saya bicarakan terlebih dahulu ya kepada anak bimbingnya Bu Etis ini, intinya adalah kalian harus pintar membagi waktu ya. Kalau kalian tidak pintar membagi waktu bakalan kelabakan dengan yang bentuknya seperti itu. Karena kegiatannya terus tidak berjeda ya. Kalau yang kemarin semester 1 sampai bawah itu naik ke atas sampai maksudnya 6 ke bawah itu kalian masih santai. Nah, sekarang ini sudah serius nih ketika mau lulus. Nah, satu kata kuncinya adalah membagi waktu. Dua adalah belajar, kalau kalian mau lulus tepat waktu, adalah belajar metodologi secara benar dari sekarang. Sudah dicatat? Ya. Dicatat loh temenan ini ya, beneran ya, dicatat ya. Belajar metodologi dari sekarang. Nah, cara belajarnya metodologi dari mana? Ya, kenapa saya tidak memberikan seperti itu? Supaya kalian membaca ya. Saya trigger kalian langsung saya kasih jebret masalah gitu supaya kalian itu membaca. Tetapi tetap saya kasih alurnya. Gimana sih Bu Etis caranya belajar metodologi? Jadi metodologi itu adalah konsep caranya meneliti ya. Intinya caranya meneliti itu butuh apa ya? Bagaimana cara mengangkat permasalahan ya. Kemudian permasalahan itu diangkat menjadi judul dan di judul itu nanti ditemukan variabel penelitian. Dari variabel itu yang akan diukur pada sebuah penelitian ya. Ingat sebuah penelitian itu berawal dari masalah ya. Tahu dari mana masalah, catat benar-benar. Ketika kalian asmen itu sambil cari masalah yang ada di asistensi mengajar ya. Jadi sempro dan skripsi itu berangkatnya dari masalah ketika kalian asmen ya. Kalau dulu sebelum skripsi itu, sebelum proposal itu ada yang namanya pra penelitian, Mas Mbak. Pra penelitian itu adalah penelitian awal kalian observasi di sekolah, apa yang terjadi di sana, rumusan masalahnya seperti apa. Seperti itu. Nah, tetapi karena kalian sudah ada asmen, itu sudah menjadi shortcut ya buat kalian ya. Shortcut kalau kalian itu tidak perlu datang lagi ke sekolah, tetapi melalui di asmen itu ya, ketika kalian sedang mengerjakan asmen selama 1 semester di sekolah itu, cari permasalahan yang bisa diangkat menjadi sebuah penelitian ya, atau diangkat menjadi skripsi kalian. Sampai di sini ada yang tanyakan enggak? Bu, izin bertanya. Iya, silakan. Kalau semisal permasalahan yang didapat itu di masa atau di waktu yang sebelum asmen nanti, Bu. Jadi misal pada saat ini kan kita ada mata kuliah magang 2 yang mana itu kan mengajaknya di sekolah. Bagaimana kalau pada saat magang 2 itu sudah menemukan beberapa permasalahan, apakah itu bisa diangkat di dalam skripsi kita atau harus dari permasalahan yang kita temukan di asmen, Ibu? Kalau saya Mbak ya, masalah itu bisa berubah sewaktu-waktu ya. Nah, itu yang paling ideal adalah ketika asmen Mbak Rofikoh ya. Jadi masalah itu benar-benar real baru dan diselesaikan dengan skripsi kalian ya. Sekarang kan magang 2, tapi untuk jeda ke skripsinya kan berarti ketika sudah skripsi kan dikerjakan berarti
setengah tahun yang lalu seperti itu, nak real ya. Jadi realnya itu adalah saran saya ketika asmen, gali permasalahan yang ada di sana, bentuknya seperti apa, kemudian kalian angkat menjadi proposal penelitian kalian. Sampai sini paham? Baik, Ibu paham. Yang lainnya ada yang tanyakan enggak terkait arahan dari Bu Etis? Kalau enggak lanjut ya saya ya. Kemudian itu tahap 1 ya, pra penelitiannya menggunakan Aspen. Tahap 2, kalian melakukan kajian literatur yang diajarkan Bu Etis ini. Bu, saya nemu masalah. Di sana tidak ada perangkat pembelajaran. Kalian melakukan yang kedua adalah tahap kedua adalah melakukan kajian literatur. Kenapa sih melakukan kajian literatur? Supaya kalian itu paham komponen apa yang akan kalian kerjakan. Jadi Medpen itu ada teorinya ada banyak, ada latar belakang, ada bagaimana cara mengambil rumusan masalah, itu cari bukunya saja ya. Bagaimana menentukan variabel, bagaimana menentukan latar belakang, bagaimana melakukan kajian teori ya, bagaimana memilih model pengembangan seperti itu ya. Bagaimana memilih model pengembangannya ya. Jadi di sana itu banyak. Nah, dengan bekal melakukan kajian literatur ini ya, semakin kalian sering membaca, itu kalau hanya membaca saja, tidak menulis itu akan lupa. Kalian baca, kalian tulis, kemudian kalian kelompokkan menjadi bentuk seperti ini ya, menjadi bentuk seperti ini. Insya Allah nanti kalian akan paham peta jalannya penelitian. Kalau kalian tidak melakukan seperti ini, hanya dari kakak tingkat comot, dari sini comot-comot, itu proses berpikirnya nggak akan dapat. Ya, jadi ini adalah untuk menentukan proses berpikir kalian. Contohnya ini, kalau saya ingin mengembangkan sebuah media pembelajaran, apa sih masalahnya? Sehingga solusinya adalah media pembelajaran. Lalu teori yang mendukung media pembelajaran itu apa? Nah, yang paling penting pada mata kuliah ini adalah metodologi penelitian. Nah, ini di sini model pengembangannya bentuknya seperti apa? Data yang dibutuhkan itu seperti apa? Nah, kemudian ini hasilnya. Jadi, dengan cara ini saya menghasilkan data ini. Seperti itu. Kemudian hasil diskusi dan implikasi ini adalah biasanya dari yang kalian terapkan di sini ini ya, yang dikerjakan di sini itu hasilnya itu apa? Itu ditaruh di tabel ini. Jadi kalau kalian mulai dapat judul, dapat apa, mulailah menggali sesuai passion kalian ya. Ingin kuanti, kuali, atau pengembangan. Nah, kemudian kalau kalian misalnya, Bu saya ingin kualitatif ya, analisis berpikir kritis siswa misalnya seperti itu. Ya, cari artikel yang seperti ini ya, kalian baca. Minimal ya kalau S1 itu 10 artikel bahasa Indonesia. Kok banyak sekali loh, bahkan sekarang itu idealnya itu sudah 30 sampai 50. Karena apa? Untuk mengetahui proses berpikir mahasiswa. Biasanya ditanya, mahasiswa itu mengerjakan skripsi. Bu Etis tanya, nah kamu kalau ini mau bikin, misalnya dia mau analisis berpikir kritis, kualitatif. Alatnya apa? Enggak tahu, Bu. Ininya apa? Enggak tahu. Nah, kalau sudah ada seperti ini, ya, ini kan kalian membuat kayak apa ya, kerangka pemikiran di otak kalian sendiri gitu loh, ya. Kalau sudah ada seperti ini, pasti paham jalannya penelitian itu seperti apa. Oh, jadi kalau saya penelitian pengembangan ini ada loh model pengembangannya itu ada EDI. Oh, kalau ini penelitian media seperti ini ada loh 4D. Nah, nanti kalau di bab 1 itu muncul eh, terkait penelitian yang relevan, sudah ambil saja dari sini. Karena ini memang benar-benar relevan dengan penelitian kalian yang akan angkat. Ingat ya, penelitian relevan itu ada leveling ya. Leveling itu artinya gini, kalau kalian mengembangkan media pembelajaran itu di SMK, ya cari yang serupa di SMK ya. Jangan kalian mengembangkan media pembelajaran misalnya sistem komputer untuk SMK, tetapi referensi kalian itu untuk anak SD seperti itu. Nggak match ya.
Karena apa? Karakteristik siswanya itu berbeda ya. SD, SMP, SMA, SMK itu memiliki keunikan sendiri ya. Kemudian Bu, kalau enggak ada misalnya berpikir kritis di SMK, ya cari ilmu yang mendekati dengan SMK. Berpikir kritis itu dekat dengan ilmu apa? Ilmu matematika ya. Jangan berpikir kritis di ilmu bahasa Indonesia. Nah, itu enggak match namanya Mas Mbak. Oke, jadi sudah tahu ya fungsinya kenapa Bu Etis memaksa kalian untuk membaca sebuah artikel seperti ini. Sampai sini paham tahap kedua? Paham, Bu. Paham Ibu. Harus dikerjakan ya Mas Mbak ya. Ini adalah win-win solution kalian kalau kalian ingin cepat lulus ya. Itu di sini kata kuncinya. Ya, sudah. Kemudian ini kalian kerjakan minimal seperti itu. Ini ada contoh ya. Saya bedah langsung aja ya. Nanti kalian kan pasti macam-macam ya. Bu, saya galau kuanti, kuali, atau pengembangan. Sesuaikan dengan passion kalian, Mas Mbak ya. Maksudnya kalian ingin di lapangan itu menggali permasalahan terkait apa, seperti itu ya. Terkait apa, itu sesuaikan dengan passion kalian. Oke, kita gali contoh skripsi dari kakak tingkat kalian ya. Ini adalah hubungan kemandirian belajar dan gaya belajar FAK dengan hasil belajar siswa kelas 10 TKJ. Jadi ini adalah penelitian apa? Kuantitatif ya. Lihat ini ya, ada hubungan, ada pengaruh, itu kuantitatif ya, dicek. Kemudian yang paling penting ya, pada sebuah penelitian itu ini. Bentar. Di latar belakang penelitian ya. Kemudian di sini ya, muridnya Bu Etis jangan sampai di sini pendidikan merupakan sudah tidak musim lagi ya. Kalian langsung aja ya, mungkin kalian permasalahan pendidikan atau industri 4.0 atau era disrupsi yang tidak pasti atau pandemi Covid yang menyebabkan perubahan pada pendidikan seperti itu ya. Ini default loh ini. Pendidikan adalah ya. Ciri khas kakak tingkat kalian itu adalah menggunakan latar belakang dengan pendidikan adalah, padahal itu bukan default ya. Itu adalah kalau latar belakang, kata pertama itu adalah key kunci ya. Itu banyak. Banyak artinya tidak hanya pendidikan adalah seperti itu. Jadi banyak kata kuncinya. Ya. Kemudian yang paling penting kalian itu harus memasukkan ini kalian dapatkan ketika asmen ya, berdasarkan hasil wawancara. Jadi hal yang pertama itu yang kalian lakukan ketika sempro adalah wawancara, menggali informasi apa yang terjadi di lapangan seperti itu ya. Hasil wawancara ini dimasukkan di sini, tapi harusnya itu adalah kutipan langsung. Wawancara dengan siapa ya, siapa itu gurunya siapa, tanggal berapa, di mana ya, itu kalian sebutkan. Dua, kalau wawancara, kalau dengan saya ya, dari sisi gurunya seperti apa, dari sisi siswanya seperti apa. Kemudian ini adalah penelitian terdahulu ya. Ini penelitian terdahulu ini enak kalau kalian sudah punya kajian literatur yang Pak Etis berikan ya. Jadi artinya ini itu sudah bisa ambil saja. Nah, kemudian rumusan masalah ini penting ya. Perhatikan pada penelitian kuantitatif itu ada berbagai macam rumusan masalah ya. Ada asosiatif, ada distributif, ada komparatif seperti itu. Kalian buka bukunya Sugiono untuk melihat itu. Kalau untuk penelitian kuantitatif. Kemudian tujuan manfaat ini biasa. Batasan penelitian ini adalah terbatas pada apa? Definisi operasional ini ya, saya kasih kunci. Definisi operasional itu adalah ya,
definisi operasional itu adalah sesuatu yang akan dikerjakan. Jadi di sana itu memang kalian bacanya dari landasan teori, tetapi tidak merujuk langsung, ya, tidak ada rujukan seperti ini. Nah, ini salah ini kalau seperti ini, ya. Harusnya ya definisi operasional itu adalah sesuatu yang akan kalian kerjakan. Jadi misalnya kalian mendefinisikan kemandirian belajar, itu kemandirian belajar itu bentuknya seperti apa, ya? Kan ada berbagai macam teori. Nah, teori kemandirian belajar. Nah, yang kalian inginkan yang ada di skripsi kalian itu bentuk kemandirian belajar seperti apa, ya? Jadi tidak ada embel-embel seperti itu, Mas Mbak. Oke, kemudian selanjutnya adalah kajian pustaka. Nah, ini isinya itu adalah semua variabel di sini, ya. Ini harus termuat di daftar pustaka. Apa itu kemandirian belajar? Apa itu gaya belajar VAK? Apa itu hasil belajar? Ya, pengertiannya, pengertian belajar dulu, kemudian hasil belajar, cara mengukur hasil belajar, dan yang paling penting adalah di sini pada mata pelajaran sistem komputer, ya. Biasanya mahasiswa itu lupa mencantumkan pelajaran sistem komputer kan banyak. Ini yang pelajaran yang mana? Materinya yang seperti apa? Itu isinya bab 2. Kemudian bentar ya. Ada sabar sebentar. Bab 2 bentar. Ada kerangka berpikir penelitian. Nah, ini contohnya kerangka berpikir penelitian. Masalahnya itu apa? Lalu teori yang mendukung seperti apa? Solusinya bentuknya seperti apa? Nah, harapannya itu seperti apa? Jadi ini adalah dukungan jurnal. Loh kan kepake lagi, di bab 1 kepake, di bab 2 terpakai ya. Ini di teori-teori penelitian yang mendukung penelitian kalian. Nah, seperti itu bisa menghasilkan kerangka berpikir. Kemudian ada hipotesis ya. Hipotesis penelitian kalian belajar di mana? Di mata kuliah statistika ya. Ini tolong diperhatikan dengan baik. Hipotesis berapa yang diuji? Hipotesis mana yang tidak diuji? Nah, kemudian jangan lupa ya, kalau di sini penelitian kalian kuanti itu tambahkan kriteria pengujian. Paham kan? Maksudnya kriteria pengujian. Jadi jika H0 itu diterima itu seperti apa, jika ditolak itu seperti apa ya? Seperti itu. Jadi yang diuji itu kalian kasih kriteria pengujian di sini. Seperti itu. Kemudian ini di Medpen rohnya itu di sini, sebuah penelitian. Jadi nanti klub ya, bab 3 itu caranya, bab 4 itu isinya. Paham ya? Bab 3 itu caranya, bab 4 itu isinya. Semua yang akan kalian lakukan, makanya ada sempro itu sampai bab 3. Proposal, jadi masih bentuknya rancangan. Oh, saya akan melakukan penelitian itu di mana, instrumennya itu seperti apa ya, tekniknya itu seperti apa, ya, siapa yang akan saya ambil data, seperti itu ada di bab 3. Lalu di bab 4 itu implementatifnya, Mas Mbak. Oh, kalau di bab 1, misalnya populasi penelitian saya adalah siswa SMK 1 Kamal. Oh ya, di bab 4 ya adalah hasil data penelitian dari siswa SMK 1 Kamal. Di bab 3 misalnya kalian berbicara 120 orang siswa, di bab 4 juga harus muncul data 120 orang. Jadi klop ya. Bab 3 seperti ini rancangannya, bab 4 itu adalah hasil dari bab 3 membaca. Seperti itu. Nah, jenis penelitian ini adalah kuantitatif, Mas Mbak. Nah, ini adalah hubungan antara variabel ya.
hubungan antar variabel ini ya. Ada variabel 1, variabel 2, dan terhadap Y. Ingat ya, kalau kalian masih S1 itu sederhana, kalau di kuantitatif itu masih ada 2 variabel menghubungkan seperti ini. Nanti kalau kalian sudah S2, di sini ada variabel lagi, S3 di sini variabelnya semakin kayak kipas ya. X-nya banyak, ada variabel pengganggu di tengahnya, baru sampai di sini. Ya, di sini ini masih ada lagi. Di sini juga ada variabel lagi. Nah, itu nanti tapi kalau kalian mau lanjut, tapi untuk sebatas S1 ini cukup seperti ini. Kemudian ini yang paling penting ya untuk penelitian kuantitatif itu adalah teknik sampling di sini. Sampling nggak mungkin kalian ya sebanyak ini itu kalian pakai semua ya. Ini menggunakan simple random sampling. Kalian cari aja buku statistik ya. Pokoknya skripsi itu gandengannya ya. Buku metodologi dan buku statistik itu tidak akan pernah lepas ya. Jadi kalau nggak ada di metodologi berarti ada di statistik ya. Caranya kan ada populasinya sekian. Dari populasi itu kan tidak mungkin mengambil semua. Jadi disampling. Nah, dari disampling itu bagaimana caranya? Itu ada di buku statistik seperti itu. Oke, selanjutnya adalah definisi operasional ini kalian bisa kerjakan sendiri. Teknik pengumpulan data ya. Teknik pengumpulan data yaitu kalau kuantitatif itu biasanya banyak main di kuesioner ya. Di sini. Nah, di kuesioner ini pengumpulan data ya. Terakhir kali saya kasih materi kan teknik pengumpulan data itu di kuesioner. Dicek-cek dulu datanya. Kuesioner biasanya itu menggunakan skala Likert ya, yang ada instrumen kemudian 4, 3, 2, 1 itu. Nah, ini di sini. Kemudian ada juga yang menggunakan tes ya. Instrumen pengumpulan data itu ada yang tes sama non tes seperti itu. Kalau hasil belajar itu diambilnya dari tes. Misalnya non tes itu kalau kalian ingin mengetahui variabel motivasi belajar, literasi, kemandirian belajar seperti itu variabel non tes. Jadi datanya itu dilihat dari kebutuhan. Bu, saya tahu ya dari mana? Kalau memperoleh hasil belajar itu dari tes sama non tes. Ya dari tabel itu tadi. Tabel kajian literatur. Kalian banyak membaca, kalian akan paham. Oh, kalau penelitian kuantitatif ini seperti ini, oh teknik pengambilannya itu dengan tes seperti itu. Gitu ya. Kemudian instrumen penelitian, ada tes hasil belajar. Nah, ini yang paling penting adalah kisi-kisi instrumen. Kalau kalian tes hasil belajar ya, ini usahakan pakai HOTS ya. Sudah zamannya HOTS ya. Kemudian hint-hintnya lagi ini kisi-kisi ya. Kisi-kisi. Jadi saya kasih tahu ya, ini variabel ya, ini indikator sebenarnya, ini deskriptornya ya, ini adalah item. Itemnya itu jadi itemnya itu ada berapa? Misalnya ini satu indikator ya, itu bisa menjadi 2 pertanyaan. 2, 4 seperti itu. Kenapa bisa menjadi satu indikator bisa menjadi 2, 3 pertanyaan, terserah kalian. Karena nanti kalau diuji coba validasi itu itemnya gugur, itu kalian ada item yang mewakili seperti itu. Ya. Oke. Kemudian yang paling penting lagi pada penelitian kuantitatif adalah validasi instrumen ya. Validasi instrumen ini adalah uji validitas dan reliabilitas. Ya, ingat ya pesannya Bu Etis ya. Kalau begini, kalian on cam ya, yang bisa on cam ya. Gini, enggak enak soalnya bicara sendiri sama ini, kalian enggak ada gerak-geraknya. Jadi gini, uji validitas dan reliabilitas. Jadi kalau kalian, Bu, pasti akan bertanya kan, Bu, instrumen seperti apa yang harus saya uji validitas dan reliabilitaskan? Bener enggak?
Benar kan? Pasti ada pertanyaan seperti itu ya. Nah, instrumen yang harus diuji validitas dan reliabilitas itu adalah ketika kalian mengadaptasi pada sebuah buku. Itu kalian ujikan. Untuk penelitian kuantitatif, itu ujinya harus ya ke siswa SM, misalnya gini. Jadi variabel itu harus diujikan dengan seperti setara, seperti itu loh. Misalnya gini, kalian akan membuat angket kemandirian belajar untuk siswa ya. Nah, angket itu kalian ambil dari buku. Nah, itu harus kalian uji cobakan. Kecuali di buku tersebut menyatakan bahwa angket kemandirian belajar ini ya, biasanya di buku kan berupa indikator. Kemudian kalian ubah menjadi angket. Itu perlu divalidasikan. Tetapi kalau dari buku itu tidak berupa angket ya, sudah berupa apa? Ada kata-kata validasinya, angketnya sudah bentuk angket, itu boleh langsung dipakai. Ya, paham ya? Kalau kalian ambil dari buku, kenapa enggak paham, Bambang? Gampang sekali. Kamu kan membuat angket dari buku, ya. Kamu kan dari buku kan tidak ada angketnya, berupa deskripsi-deskripsi saja. Dari deskripsi kamu ubah menjadi angket. Nah, itu perlu divalidasi. Tetapi kalau dari buku sudah ada angketnya dan menyatakan ada nilai valid sekitar sekian, itu tidak usah divalidasi. Ya, tidak usah diuji validitas dan reliabilitasnya. Bu, apakah itu setiap variabel? Jawabannya ya. Oke. Sampai sini, terus saya lanjut. Kalau tes hasil belajar ini sebelum digunakan tes ya, itu bisa validasi ke ahli ya, ahli. Soal tes ini apakah sudah sesuai ya, ahli materi dan ahli bahasanya. Kalau soal tes itu bisa. Kemudian ini hasil uji coba validitasnya itu instrumen yang ada tadi, misalnya pertama instrumen itu total 30, setelah validitas dan reliabilitas itu bisa jadi itemnya itu tinggal 20. Karena ada item gugur ya di penelitian kuantitatif. Kemudian kalau sudah angket itu di validitas dan reliabilitas, sudah valid dan reliable, baru instrumen itu boleh digunakan ke lapangan untuk ambil data skripsi. Jadi kalau tidak melalui proses validitas dan reliabilitas, ya itu instrumen tidak bisa digunakan untuk mengambil data. Oke, selanjutnya ya, kemudian rumus-rumus ini kalian bisa baca-baca sendirilah. Kalau ini kan di statistik ya, kalau mencari hubungan itu menggunakan rumus apa, kalau mencari pengaruh itu menggunakan rumus apa, gitu. Nggak terlalu banyak kok di statistik pendidikan ini, hanya itu-itu saja ya. Kemudian kalau soal itu ada yang namanya taraf kesukaran soal. Jangan lupa kalau kalian membuat soal tes hasil belajar itu kalian juga harus menilai taraf kesukaran soalnya itu seperti apa ya. Bagaimana sebaran soal tersebut? Apakah soal tinggi, sedang, rendah seperti itu. Kemudian ini juga ada daya beda. Daya beda itu untuk melihat apakah soal ini cocok untuk kelompok bawah seperti apa, kelompok atas seperti apa, kelompok menengah seperti apa. Karena jujur saja ya, karena ketika belajar di kelas itu eh, kemampuan awal siswa itu adalah menjadi kunci. Kemampuan awal siswa itu kan ada macam-macam. Ada kemampuan siswa itu belajar tinggi, sedang, rendah. Nah, itu gunanya ketika membuat soal itu harus diuji ya daya pembeda soal. Supaya apa? Soal ini rata, generik gitu loh. Maksudnya bisa digunakan untuk anak yang kemampuan tinggi, kemampuan sedang, kemampuan rendah. Jadi bisa digunakan untuk yang macam-macam seperti itu. Itu artinya.
Kemudian yang paling penting itu pada penelitian kuantitatif itu adalah uji prasyarat ya. Yang pertama adalah normalitas, data normal ya, harus normal ya. Statistik itu ada dua, ada parametrik dan non parametrik. Kalau datanya normal berarti lanjut ke tahap analisis berikutnya sampai ke uji normalitas, linearitas, korelasi ya, sampai korelasi berganda. Itu adalah kalau datanya normal ya. Koefisien determinasi sampai itulah. Itu kalau datanya normal ya. Itu adalah uji statistik parametrik. Bu, kalau datanya tidak normal, ya jadi lari ke non parametrik. Ya, itu ranahnya statistik. Tapi saya kasih kuncinya di sana. Oke. Jadi jelas ya di kuanti itu ada apa saja ya. Yang paling penting di kuanti itu kata kuncinya di metodenya itu kalian harus ada instrumen ya, membuat instrumen. Instrumennya kalian buat sendiri berarti harus divalidasi. Setelah kalau buat sendiri instrumennya divalidasi, kalian harus uji asumsi klasik ya. Kalau sudah ketemu validasi tadi kan ketemu nilai validitas dan reliabilitasnya. Kemudian kedua kalian bisa uji asumsi klasik ya. Setelah uji asumsi klasik selesai, kalian analisis data ke bawah. Kalau memang itu parametrik, kalau non parametrik ya ikut tahapannya non par. Seperti itu. Tapi kebanyakan kuantitatif itu kalau untuk anak S1 biasanya parametrik karena dia bukan membuat teori baru, masih mengapply teori yang lama. Jadi misalnya, oh teori ini nih akan menghasilkan seperti ini, seperti ini. Jadi lebih menerapkan teori yang seperti itu. Ada pertanyaan di kuantitatif? Dit ya, kalau enggak ada saya lepas ya. Kata kuncinya adalah ya, variabel ya. Variabel harus bisa diukur. Diukur dengan indikator ya. Indikator diturunkan lagi menjadi deskriptor ya. Tuh pokoknya. Ibu izin bertanya. Iya. Itu Ibu, masalah yang di latar belakang itu kan harus ada penelitian terdahulu ya Ibu. Nah itu untuk penelitian terdahulu itu ada batasan tidak Ibu untuk dicantumkan? Batasan bagaimana ya Mbak Putri maksudnya Mbak? Iya maksudnya harus ada beberapa peneliti terdahulu atau gimana Ibu? Ada ketentuan nggak Ibu? Jumlah penelitian terdahulu. Kalau dimasukkan di latar belakang itu biasanya minimal 3 Mbak. Tetapi sebagai bekal sebelum Mbak memahami kerangka dari atas sampai bawah itu adalah dari yang Bu Eti share, yang kalian kerjakan kemarin itu. Itu adalah bekalnya Mbak. Jadi kalau ibaratnya gini, Mbak Putri ya rumahnya di mana? Oh rumah saya di Lamongan Bu. Kalau mau ke kampus naik apa? Jadi Bu, saya ke kampus itu harus naik ini. Ya, dari sini ke sini, sini. Akhirnya Mbak itu sampai. Nah, tujuannya menganalisis artikel sama seperti itu. Supaya skripsinya itu sampai, itu harus tahu komponen-komponen yang ada di dalamnya itu apa. Logiknya seperti itu. Misalnya Mbak Rofiko, rumahnya mana Mbak Rofiko? Probolinggo Ibu. Nah, dari Probolinggo ke UTM naik berapa kali Mbak? Awal itu diantar naik motor, terus naik angkot 2 kali, naik bis 2 kali, terus naik kapal, terus naik angkot. Ojek. Nah, sebegitu runtunnya. Lumayan kan? Ya. Coba bayangkan ya, Mbak Rofiko, kalau naik angkotnya hanya sekali, kemudian ndak naik kapal, kira-kira sampai ndak di UTM, di Prodi? Sampai ndak? Tidak Bu, tidak Bu, Ya. kecuali itu cari jalan lain. Loh, maksudnya kalau jalannya seperti itu, Mbak, ndak ada jalan lain, ini ndak opsi. Skripsi kan Tidak. nggak ada jalan lain. Ya.
Skripsi kan tidak ada jalan lain. Skripsi kan metodenya, urutannya kan tetap. Panduan skripsi PIF. Kan tidak ada jalan lain toh. Tetap kan Iya, Bu. urutannya. Yang dikerjakan kan tetap. Benar enggak? Benar. Misalnya yang dikerjakan jalurnya tetap seperti yang Mbak Rofiko bilang tadi ya. Diantar, kemudian naik angkot 2 kali, kemudian naik kapal ya, seperti itu. Habis naik kapal naik ojek seperti itu. Benar Mbak Rofiko? Iya, Bu. Heeh. Nah, kalau dari salah satu pet tadi ada yang hilang, kalau naik angkotnya sekali, enggak naik kapal, kira-kira sampai prodi atau enggak? Dari Tidak. jalur yang tetap, enggak akan sampai. Sama seperti itu untuk metodologi penelitian, ya. Kalau kalian stepnya itu enggak runtut seperti itu, enggak akan sampai. Kemudian kalau kalian enggak paham action, ya enggak paham action itu juga bimbingan juga maju mundur. Misalnya, Bu, saya ingin mengukur tes hasil belajar, tapi saya enggak tahu caranya, saya enggak tahu instrumennya. Cocok enggak? Sampai enggak? Selesai enggak masalah penelitian itu? Enggak bakalan selesai, Mas Mbak. Yang ada, kalian hanya galau dan galau, ya. Akhirnya waktunya bimbingan, enggak pernah muncul, enggak pernah apa. Karena apa? Galau. Galau itu apa? Enggak paham. Enggak paham karena apa? Enggak bisa, ya. Enggak bisa karena enggak paham, ya. Harusnya membuatnya seperti ini, tapi menjadi seperti itu, ya. Kalau kerangkanya paham, ya, kerangkanya kalian sudah terbiasa membuat kerangka itu tadi, ya. Ngomong bentar lagi liburan ya, kalian tentukan kalian mau skripsinya itu apa, kemudian kalian mungkin waktu kuliahnya Bu Etis ini kurang serius, kalian pikirkan matang-matang, kalian otak-atik, kalian buatlah di kerangka itu tadi. Kalau paham peta jalan di sana, oh saya untuk menghasilkan skripsi pengembangan dengan model seperti ini, saya membutuhkan data ini loh. Saya membutuhkan step ini loh. Jadi isi skripsi saya nanti ada step-step ini sesuai dengan jurnal yang ada di situ. Cocok enggak? Selesai enggak kira-kira skripsi kalian? Selesai, Bu. Selesai karena paham. Selesai, Bu. Ya, nanti waktu ujian dari mana dapatnya ini, Mbak? Dari sini. Dari mana dapatnya? Dari sini, Bu. Apa yang kamu kerjakan ini? Desain itu apa yang kamu implementasikan? Latar belakang kamu dapatnya dari mana? Berdasarkan apa? Jadi ilmunya itu enggak ngawur, Mas, Mbak. Gak tiba-tiba ngerjakan penelitian itu ketik, hapus, tanpa tahu arahannya. Kalau kalian kayak Mbak Rofiko nggak tahu mau arahnya ke UTM, ya nggak bakalan sampai tujuan kalian. Ya, hanya naik motor saja, kecepatan 80 km ke arah utara. Ya tahu-tahu jebur ke laut ya. Bener nggak? Nah, seperti itu. Sama kayak metode penelitian seperti itu. Itu ya di kuanti ya. Kemudian naik ya, sudah lumayan pusing. Pusing ya, biasalah pemula ya. Kalau sudah pro kan enggak. Nah, ini adalah contoh penelitian kualitatif. Ya, sudah judulnya analisis seperti itu. Kalau di kualitatif itu enggak ada angka ya, Mas Mbak ya. Enggak ada angka di sana. Kemudian sama sih tetap ya di latar belakangnya itu kalian harus melakukan apa? Ini filenya yang dikirim ke saya rusak ini. Harus melakukan apa? Studi di lapangan ya. Seperti apa? Nah, kemudian ada penelitian terdahulu. Nah, paling penting di sini ya, di rumusan masalah pada penelitian kualitatif ini bisa berubah loh Mbak, Mas, sesuai dengan keadaan yang ada di lapangan. Kemudian kalau penelitian kualitatif itu teori itu tidak menjadi penting ya. Teori itu tidak harus detail kayak penelitian kuantitatif ya. Yang paling penting pada penelitian kualitatif itu di sini. Bentar ya. Nah, di sini. Kalian kan melakukan tes, kalau dia ini melakukan tes, kemudian yang paling penting adalah diwawancara seperti ini ya. Tampilan wawancara pada penelitian kualitatif, ini masih salah ini ya skripsinya ya, maksudnya kurang benar.
itu ada tekniknya sendiri. Jadi analisis data kualitatif dan kuantitatif itu berbeda. Jadi kalau di kualitatif itu ada pengkodean yang pertama. Kemudian teknik sampelnya, kalau pada penelitian kuanti itu sampelnya kan menggunakan teknik-teknik yang ada di buku statistik itu ya. Nah, kalau di kualitatif itu namanya teknik itu adalah snowball sampling, yaitu menggelundung. Artinya seperti ini, mengkonfirmasi. Contohnya saya bilang, Bu Etis, apakah suka bakso? Nah, kalian melakukan sebuah penelitian, apakah saya itu suka bakso? Nah, yang melakukan penelitian ini adalah Mbak Sinta. Tanya ke Mas Bambang, apakah benar Mas Bambang, Bu Etis ini suka bakso? Loh iya, saya lihat kemarin itu Bu Etis mampir ke warung bakso gini. Loh, kalau satu sumber, percaya enggak saya benar-benar suka bakso? Enggak percaya, harus mengkonfirmasi ya. Tanya lagi ke Mbak Bilkis. Mbak Bilkis pernah lihat Bu Etis enggak makan bakso? Oh iya, saya pernah ya melihat Bu Etis makan bakso di warung X seperti itu. Masih 2. Nah, untuk mengkonfirmasi lagi ya, tanya siapa? Tanya Mbak Ariza. Mbak Ariza pernah lihat Bu Etis makan bakso? Oh, pernah sekali. Waktu itu di Prodi, Bu Etis sedang asik makan bakso. Jadi disimpulkan dari 1, 2, 3 responden itu akhirnya memang benar bahwa Bu Etis itu memang suka makan bakso. Ya, itu adalah namanya teknik snowball sampling, menggelinding ya. Semakin lama semakin besar. Jika Bu snowball sampling itu apakah sampai tiga orang? Enggak. Kalau kalian masih merasa ragu, loh Bu, ini kok saya jawaban di anak responden keempat itu kok ragu ya, bilang Bu Etis itu suka bakso. Tak tambahin lagi Bu respondennya kelima. Nah, sudah jenuh nih Bu, kelima, keenam, ketujuh jawabannya sama Bu. Berarti suka makan bakso. Nah, berarti itu sudah jenuh, berarti dapat disimpulkan bahwa Bu Etis suka makan bakso. Ya. Kemudian kata kunci ya, instrumen pada penelitian kualitatif adalah peneliti itu sendiri ya. Kedalaman dari penelitian kualitatif adalah dapat dari peneliti itu sendiri ya. Kemudian datanya sah atau enggak. Nah, kalau kuanti tadi kan diuji ya, pakai uji asumsi klasik, ada hipotesis seperti itu. Nah, kalau ini ujinya gimana? Itu menggunakan kredibilitas datanya itu menggunakan teknik triangulasi data dan triangulasi sumber ya. Data itu jadi yang diwawancara itu ada beberapa orang. Kemudian kalau sumber itu ada berbagai macam sumber ya. Cara mengambil datanya itu loh, ada yang pakai wawancara, ada yang pakai angket. Nah, yang seperti itu. Yaitu cara kredibilitas data untuk penelitian kualitatif. Nah, Bu, penelitian kualitatif ini katanya lebih lama ya, Bu, daripada kuantitatif. Iya. Kalau kuantitatif ada instrumennya one shot, kalian selesai. Ya. Tetapi kalau kualitatif enggak bisa. Ya, ada namanya interview, deep interview itu wawancaranya itu lebih mendalam ya, heart to heart bahasanya. Cila keren ya. Curhat mama gitu ya. Ya mirip seperti itulah kalau kualitatif ya. Semakin kalian bisa menjadi curhat mama itu penelitian kualitatif kalian itu tak bercela. Artinya apa? Dia menyatakan benar-benar apa yang dia rasakan. Sekarang misalnya kalian kalau nggak melakukan pendekatan dengan siswa seperti itu, mau nggak kira-kira siswa curhat dengan kalian tentang kesulitannya dia ketika belajar? Nggak mau kan? Ya, seperti itu. Tapi kalau kalian memiliki kedekatan emosional, itu pasti mau. Seperti itu. Itu adalah ciri penelitian kualitatif. Dan usahakan kalau di kualitatif tidak ada angka ya. Itu hanya mendeskripsikan saja seperti itu. Oke, itu kalau kualitatif. Dan yang terakhir adalah sampai haus. Pengembangan ya ini ya. Pengembangan ya. Ini adalah pengembangan media pembelajaran ya. Bentuknya apa, untuk siswa kelas berapa. Nah, seperti itu. Nah, kalau kata kunci di media pembelajaran itu kata kuncinya di bab 3 saja ya. Di bab 3. Mana sih bab 3 ini sih? Yang mau skripsinya pengembangan ya, kata kuncinya ada di bab 3 ya, Mas Mbak.
Naik. Nih, kata kunci ini ada di bab 3 ya. Ini adalah model pengembangan kata kuncinya. Bu, model pengembangan itu harus apa? Sesuai kebutuhan. Kalian baca sesuai dengan jurnal. Bu, kalau ngembangkan video itu bagusnya seperti apa ya? Sesuai dengan jurnal yang kalian rujuk. Kalau jurnal yang kalian rujuk menggunakan EDI, ya udah pakai EDI aja. Jadi ini EDI adalah tahapan yang harus kalian lalui. Apakah semua harus urut, Bu? Ya, tidak boleh nggak sakara PDW atau E-nya tak pindah ke atas, I-nya tak naikkan agak naik dikit, Bu. I-nya kasihan di sini, Bu. Hijau sendiri tak naik no. Di sini Bu Etis biar enggak sendiri. Oh, enggak boleh. Karena ini sudah pakem ya Mas Mbak ya. Itu dari pengembangnya. Jadi kata kunci kalau kalian ingin melakukan pengembangan ya, baik ya, kalau kata kunci ya, di pendidikan itu ada pengembangan media, pengembangan perangkat pembelajaran, pengembangan modul ajar, pengembangan LKPD, seperti itu. Terserah kalian nanti skripsinya mau kemana ya. Ya, pengembangan itu tadi ya. Pokoknya inovasi pembelajaran. Cari aja kata kuncinya media pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan kalian. Oke, kata kuncinya kalau penelitian pengembangan hanya di sini. Bab 3 kalian mengikuti menjabarkan tahap ini, bab 4 juga membaca lagi tahap ini. Oh, di analisis itu komponennya ada 1 dan 2. Jadi di bab 4 kalian membaca analisis tersebut. Ya. Jadi diisi dengan itu, ya. Oke. Jadi kata kuncinya di sini kalau penelitian pengembangan. Ada yang tanyakan pada penelitian pengembangan, Bu, apakah ini berlaku untuk sistem juga, sistem informasi? Ya, seperti itu. Oke, jadi sudah tahu ya bedanya ya. Kalau penelitian tadi kuanti seperti itu, kuali seperti itu, dan pengembangan kata kuncinya di mana. Ini saya ada bagus, ya saya kasih share ya. Nah, ini contohnya kalau kalian mengembangkan sebuah media itu harus ada produknya. Kalau penelitian kalian pengembangan bla 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 itu harus ada produknya. Ya? Paham ya? Kalau kalian entah itu produk kalian itu modul, entah kalian LKPD atau apa, itu produknya. Nah, produk itu harus divalidasi. Ingat ya, produk yang kalian kembangkan itu harus melalui uji ahli. Nah, uji ahli itu caranya dengan validasi. Ya. Saya peringatkan kalian ya, kalau validasi yang sopan ya, jangan tebar jala ya. Oh, saya validasi sama Bu Etis, gak saya WA enggak dibales. Besok saya WA Bu Nuru, besok saya ini. Ya jangan gitu ya. Dituntaskan sampai selesai. Minta dosen pembimbing kalian nanti ya siapa, entah siapa kalian dapat siapa, itu saya validasi rekomendasinya ke siapa. Tetapi kalian sebelum menanyakan rekomendasi harus tahu paham benar. Artinya validasi ini adalah keputusan expert ya, judgment expert. Validasi ini diputuskan oleh seorang yang ahli. Nah, ini kalau media pembelajaran itu ahli apa Bu Etis yang perlu ya? Ini ada satu ahli materi ya. Materi apa yang ada di dalam pembelajaran yang akan kalian muat. Kalau kalian pembelajarannya TKJ ya ahli di bidang TKJ. Kalau RPL ya di bidang RPL, MM ya MM seperti itu. Itu bahasanya subject matter expert, yaitu para profesional yang ahli dalam bidang studi tertentu seperti itu. Kemudian yang kedua adalah ahli desain pembelajaran ya. Tapi biasanya kalau di sini itu potong kompas ya, hanya ahli materi dan ahli media. Dan yang terakhir adalah ahli bahasa. Nah, karena biasanya ahli bahasa itu kesulitan, itu dicantolkan menjadi ahli media ya, di media atau di materi sepertinya
ya, dicantolkan di salah satu itu bahasanya. Ya, kemudian pengguna itu adalah usernya. Kalau kalian mengembangkan alat bantu mengajar ya, pengguna pertamanya adalah guru, yang kedua adalah uji coba ke siswanya, seperti itu. Nah, ini adalah yang Bu Etis bilang tadi, kalau kalian mau validasi itu jangan ngarang, jangan ngawur ya. Kalian harus memperhatikan ya, apa sih yang harus diperhatikan ketika mencari seorang validator? Yang pertama adalah latar belakang pendidikan. Ini harus sesuai dengan bidang yang akan kalian kaji. Oh, saya ada Bu guru di SMK sana, itu sudah 10 tahun mengajar, tetapi backgroundnya beliau itu ekonomi, tidak cocok, berarti tidak expert ya, walaupun dia sudah lama mengajar. Jadi yang sesuai bidang. Kalau misalnya ngajar di SMK, gurunya itu guru komputer, ya lulusannya juga harus komputer ya, baik murni ataupun pendidikan, seperti itu. Kemudian poin kedua adalah telah bekerja ya minimal 5 tahun. Dan yang kemudian yang ketiga adalah tidak terlibat dalam proses produksi. Maksudnya ketika kalian memproduksi media itu tidak boleh dia yang membantu kalian, seperti itu. Nah, kemudian memiliki komitmen. Ya sama ya, ahli materi, ahli media, ahli bahasa, seperti itu. Jadi produk yang kalian kembangkan itu harus divalidasi. Nah, contoh instrumen validasi seperti ini. Jadi ini ya di bab 3 itu ya, di tahapan pertama ya analisis ya. EDI ya. EDI adalah analisis ya. Ini tahapan pertama, 1, analisis. Apa yang dilakukan di analisis ya? 1, analisis kebutuhan. Apa yang dibutuhkan diceritakanlah di sini. Yang kedua, analisis kurikulum. Kurikulum apa sih yang akan kalian gunakan untuk pengembangan media tersebut? Dari sini. Kemudian peserta didiknya bentuknya seperti apa? Kemudian desain, apa sih yang ada tahapan desain? Oh, saya bikin flowchartnya dulu, Bu Etis. Kemudian saya sajikan dalam storyboard. Nah, hasil dari storyboard ini adalah output di sini ya. Sama ya di sini. Ya, hasil dan analisis data. Jadi sama, di sana rancangannya seperti apa, di sini outputnya seperti apa. Nah, seperti itu. Nah, kemudian validasi itu validasi. Nah, ini adalah validasi ya, validasi media yang dikembangkan. Dari segi efektivitasnya, ini bagaimanakah efektivitas media itu? Ini yang nilai ahli ya, mendapat nilai seperti ini dari ahli ya. Jadi dia ini ahlinya, ini berapa ya skornya dari efektivitas, 5, oh berarti presentasinya sekian. Nah, ini didapatnya dari ahli. Ya, misalnya ahli media itu menyatakan ini indikatornya adalah efektivitas, ada efisiensi, ada daya tarik. Nah, tetapi kalau kalian mengembangkan ini, biasanya media yang ada button-buttonnya itu ada pokoknya APK lah ya, APK semacam itu biasanya ada uji fungsionalitasnya, apakah tombol ini berfungsi, apakah backsoundnya berjalan dengan baik ya, tombol-tombolnya itu namanya ada juga uji fungsionalitasnya dari sisi softwarenya itu sendiri. Nah, dari sisi pembelajarannya bentuknya seperti itu. Oke, sampai di sini dari ketiga tersebut, adakah yang ingin kalian tanyakan atau bayangan terkait penelitian kalian ya? Jangan lupa ya, outputnya saya proposal ya, entah bentuknya kalian seperti apa, nanti ada versi kedua yang beneran serius kalian kerjakan di di Sempro ya. Sempronya bareng Asmen, hati-hati ya, padet ya. Asmennya itu berat 6 bulan karena kan enggak ikut sendiri ya, ditempatkan ya, asmennya ditempatkan. Di mana? Di sekolah ya, di sekolah-sekolah ya, nanti di clustering ya, sesuai, enggak tahu saya ya, bukan saya yang pegang. Kemudian KPI sama saya ya, sama Bu Etis, nyari-nyari tempatnya sama Bu Etis gitu. Oke, nah sampai sini
pusing atau gimana. Nah, kemudian ya, kalian jangan cupu-cupu ya, maksudnya itu kalau nyari judul itu jangan di situ-situ saja, jangan kakak tingkat gitu aja ya. Nanti kalau kalian suka, kalian baca-baca artikel yang berhubungan dengan rumpun studi kalian. Yang belum pernah muncul itu adalah evaluasi pembelajaran daring menggunakan model CIPP. Tidak ada yang pernah bikin seperti itu. Ya, CIPP seperti itu, analisis kompetensi guru. Tidak ada yang menganalisis seperti itu. Maksudnya kesesuaian lulusan dengan industri, tidak ada yang seperti itu. Kemudian menilai di sekolah tersebut apakah sesuai dengan standar ISO seperti itu, tidak ada. Ya, jadi dari mana ide kreatif itu muncul adalah dari membaca. Dari mana caranya? Dari tugas yang diajari Bu Etis. Pasti muncul. Oh, saya kata kunci ini, kalian akan mendalami kan. Kalau suka kan kalian mendalaminya kan enak ya, enggak terasa ya gitu. Beda kalau dipaksa ya. Misalnya Mas Fakhrul ini enggak senang kuali, ayo pembimbingnya Bu Etis. Pokoknya saya mau kasih Mas Fakhrul ini kuali. Mampus enggak 1 semester seperti itu, masih 1 semester. Mampus lagi 2 semester ya, di apa skripsi, belum lagi ujian. Waduh, nanti ditanya klepek-klepek gitu suaranya loh. Mas Fakhrul kenapa gitu loh. Karena apa? Terpaksa. Mau suaranya muncul ini enggak bisa muncul ya, karena rasa terpaksa. Berbeda kalau seneng ya. Oh, saya apa mengembangkan ini, Bu. Analisis saya dari sini. Mengembangkannya unsurnya saya tambahkan ini ya. Berdasarkan teori belajar ini. Lancar enggak kira-kira skripsinya? Lancar Lancar. ya. Kalau dikerjakan. Kalau kalian tinggal ngopi ya enggak akan lancar ya. Apalagi tinggal tidur. Kabut saya tidur aja. Waduh, enggak selesai Mas Mbak ya. Itu adalah deadline apa ini ya. Saya ingatkan soalnya agak ini kalian ya, agak banyak yang harus dikejar. Ya, saya kasih tahu Asmen, Sempro, KPI dan itu ya. Oke. Jadi kata kuncinya adalah manajemen waktu. Kalau mau lulus tepat waktu, dipikirkan mulai dari sekarang. Mata kuliah ini benar-benar serius. Kalian mulailah kerjakan kerangkanya ya. Bu, berarti saya sudah ngerjakan susah-susah ditolak tapi sama pembimbingnya enggak ditolak, itu diarahkan ya. Pasti kalau kalian kadang kan istilahnya masih membacanya kan dikit. Kalau Bapak Ibunya kan membacanya sudah lumayan lama, jadi pasti akan diarahkan. Tapi kerangka berpikirnya kan sudah dapat. Ya. Kalau saya kuanti seperti ini lancar cas cis cus gitu ya. Kalau kuali cas cis cus gitu. Kalau kalian enggak paham itu, walaupun saya berbusa-busa metode penelitian enggak akan nyampe ya. Saya dulu itu kuliah metode penelitian itu teoritis banget. Latar belakang untuk apa sih ya? Teori itu untuk apa? Kalau saya enggak mau. Saya lebih implementatif sih, dia butuhnya untuk apa ya? Gunanya apa ya? Sesuai kebutuhan aja lah. Nggak mungkin ya kalian ini akan ya pokoknya bisa membedakan lah intinya ya kuanti, kuali, pengembangan seperti ini. Tapi kan implementatifnya kan nggak mungkin kalian mengerjakan skripsi model gado-gado itu ya. Saya ingin skripsi gado-gado, kuanti, kuali, dan pengembangan saya gabung jadi satu. Skripsinya 500 halaman, sakrim dewe. Waduh, yang uji nangis juga ya. Baca sambil berlinang air mata. Karena apa? Capek bacanya. Ya satu rim kalian sodorkan ya. Gitu, tapi enggak paham konsep. Tuh fungsinya kerangka penelitian itu kemarin seperti itu di sana. Ya, jadi semuanya kembali ke laptop, artinya kembali ke diri sendiri ya. Kalau kalian rajin, kalian sudah paham kerangka, ya bagus gitu. Kalau kalian enggak rajin, enggak paham kerangka ya sudah. Bye seperti itu. Nanti skripsi kalian akan kesulitan lagi. Saya mulai dari mana? Bu, saya masih cari inspirasi di mana? Di Peltim. Ya Allah, nah udah diajari cari di internet, nyari seperti itu masih ke Peltim. Ya enggak apa-apa, refreshing. Tapi nyari inspirasi judul enggak akan muncul di Peltim ya. Adanya yang muncul adalah apa? Masuk angin ya. Kena angin pantai ya seperti itu ya. Biar seger Bu, saya apa Bu mencari angin sepoi-sepoi enggak akan ketemu ya. Ketemunya di mana ya? Kalian ubek-ubek data di internet dengan cara seperti itu. Oke. Tanggungan saya tinggal main delay ya ke kalian ya.
anak-anak ya, anak-anaknya Poetis ya, tinggal Mendeley. Nanti workshop Mendeley 1 kali sudah ya, dicecil ya proposalnya ya, bab 1, bab 2, bab 3 ya. Nanti kalau mau ada yang kesulitan, Mbak Sasa ya, kenapa shock seperti itu ya? Enggak apa-apa, ini di metodologi belajar ya. Kalau kalian ngerjakan enggak parah-parah banget, enggak akan saya kasih nilai jelek ya. Saya janji. Tapi ya gitu, jangan asal kopas seperti itu ya. Sekarang itu saya ingatkan kalian kena plagiasi. Selesai 100% skripsi itu masih diuji plagiasi. Kalau kalian plagiasinya banyak ya, bisa enggak lulus. Ya. Tetapi kalau kalian plagiasinya sesuai ketentuan, ya lulus, lanjut ujian sidang. Nah, untuk terhindar dari plagiasi adalah melakukan apa? Parafrase. Parafrase. Itu adalah yang sulit, memparafrase. Kalau kalian tidak terbiasa menulis, biasa copy paste, itu susah. Ya, kalau di Medpen ini enggak apa-apa wes kalian copy paste, enggak mungkin kan kalian sulapan kajian teori dalam beberapa malam seketika membangun candi seperti itu. Saya juga paham kok. Saya juga pernah jadi mahasiswa seperti itu. Tetapi pesannya Ibu kalau di skripsi jangan ya. Kalau di metodologi penelitian ketentuan plagiasi. Oh, Mas Rey. Iya, plagiasi itu ada softwarenya Mas Rey. Jadi dia akan mendeteksi dari mana Mas Rey mendapatkan bahan tersebut. Sumber-sumber walaupun tersembunyi di internet itu ada, Mas. Muncul. Tak cari no punyaku ya. Arif. Bentar ya. Tes. Nih. Terlihat? Nah, ini adalah hasil dari tes plagiasi ya. Ini ada warna-warnanya ya. Ini ada nomor-nomornya ya. Kemudian ada warna-warnanya dia plagiat dari mana. Ter ya. Ini plagiasi yang merah ini berarti di plagiasi itu ada keterangannya. Ini Mas Rey. Jadi di sana dia itu ada presentasenya seperti ini Mas Rey. Ini adalah hasil dari plagiasi itu ya. Similarity index seperti ini dari internet, dari publikasi, dari papernya student. Ya, ini sumbernya dari sini. Lo muncul Mas akar-akarnya dari sini. Kalian copy dari mana itu muncul. Ya. Bahasanya apa? Bahasa Maduranya hati-hati itu apa? 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 Tengate ya. Nak ya, tengate dengan plagiasi seperti ini ya. Be careful ya. Sing ke Inggris siapa itu tadi ya? Iya, makan nasi jagung aja udah Inggris, udah enggak bercanda ya. Hati-hati itu ya anak-anaknya Poetis. Jadi itu Mas Rey, ada akar-akarnya di situ. Ini sumbernya dari mana? Itu kalau skripsi hati-hati di sana ya. Diparafrase supaya enggak kedeteksi seperti itu. Apabila ingin mengetahui informasi terkait plagiasi penulisan menggunakan aplikasi apa? Oh, aplikasinya ada Turnitin. Kalau di internet ada banyak ya, kalian browsing sendiri. Ya. Itu. Kalau dari prodi menggunakan Turnitin. Terus ada pertanyaan lagi. Seru ya bahas skripsi ini ya, enggak selesai-selesai ya. Saya berasa konser ini. Nanti semakin sore semakin terus. Iya. Apa, Mbak? Rika. Oh ya, bentar saya masih ngajar, Mbak. Ya. Oh, sudah ada yang ngantri ya. Keren kan ya? Masih konser sudah ada yang ngantri. Gimana? Yes. Laris ya berarti saya. Gitu. Gitu ya, Mas Mbak ya.
pesennya Bu Etis. Kemudian untuk penelitian eksperimen juga kalian lihat samplingnya yang akan kalian cek buku statistik, pokoknya yang berhubungan dengan data cek buku statistik. Ketika kalian akan nguji misalnya, Bu saya nguji pengembangan ini kelompok kecil, berapa jumlahnya? Cek, cari sumbernya, sumber di artikel, sumber di buku gitu ya. Kalau di skripsi itu sebenarnya by evidence sih, maksudnya semuanya itu harus bisa dibuktikan. Contoh ya. Nah, kalian mengatakan untuk mengambil hasil belajar itu menggunakan tes. Katanya siapa, Mbak Rofiko? Kata Mas Bambang. Ih, Mas Bambang katanya. Ya, masa seperti itu? Nggak mungkin ya. Ya, katanya siapa? Katanya Mbak Bilkis. Ih, katanya Mbak Bilkis. Enggak seperti itu. Jadi berdasarkan buku yang saya baca, itu menyatakan seperti ini, Bu. Kalau tes hasil belajar itu bisa menggunakan tes. Nah, berdasarkan artikel A, itu menggunakan ini. Jadi, simpulan saya itu untuk mendapatkan hasil belajar itu dari ini dan ini, sehingga saya menggunakan sama, saya merujuk ke sana. Jadi harus dibuktikan secara ilmiah, ya. Logiknya dapat, ya. Selain alur skripsi dari bab 1 sampai bab 6 itu runtun, tapi logik dalam menjawabnya dapat. Ya, nggak bisa sekarapnya sendiri itu loh ya. Terserah gue Bu mau ngerjain ini seperti apa ya, yang penting jadi. Nggak seperti itu. Ada standarnya, ada indikatornya. Indikator dari mana? Yang pertama Butisahi dari buku, yang kedua dari artikel. Oke. Nah, kalian kalau nganggur-nganggur, Bu Nurul plagiasi maksimal berapa persen ya sekarang? 25% Mas Bambang. Ya, 25% dari total keseluruhan bab 1 sampai bab 6. Ya, lampiran enggak dicek plagiasinya. Mampus kalau lampiran kena plagiasi juga ya. Enggak akan selesai itu ya. 100 bab 1 sampai bab 6. Ada pertanyaan lagi? Awas ya, kelas apa ini kelas saya, pokoknya metodologi. Awas nanti kalau enggak pinter skripsinya masih enggak bisa waktu ujian sempro wes tak tinggal aja keluar ya. Masa masih ujian skripsi ujian sempro masih AU. Udah diajari, udah dibedah semuanya, dikasih tahu tips triknya ya. Kalau saya enggak akan saya kasih tahu semuanya ya. Wali. Apakah itu pengaruh dari kondisi di lapangan? Ya, cocok Mas Fakhrul Dika ya. Jadi kalau kualitatif itu ya di rumusan masalah dan di judul itu bisa berubah sesuai dengan keadaan di lapangan. Jawabannya itu. Juga tergantung Mas sendiri sih mau ngerjakan atau enggak juga itu ya. Kalau lagi broken heart gitu ya, enggak dikerjakan skripsinya ya, enggak ke lapangan ya juga bisa menghambat lama Mas. Baik itu kuanti, kuali maupun pengembangan ya. Itu jawaban saya. Oke, ada lagi? Intinya dikerjakan ya. Kalau kalian nggak ada progres, nggak dikerjakan ya nggak akan selesai. Oke? Dah ya? Ada ya? Nggak ada pertanyaan lagi ya? Silakan dikerjakan ya. Mohon izin bertanya. Oh ya, silakan Mbak Bilkis. Itu Bu, untuk judulnya kemarin kan sudah dikumpulkan, tetapi kalau pas waktu proposal besok itu ada kendala sedikit, apakah Ibu menyediakan untuk bimbingan sendiri atau bagaimana Bu? Kendala mau tanya-tanya ta? Satu kali aja ya, jangan lama-lama ya. Ya, saya lagi full job ya. Maksudnya full kerjaan. Maksudnya kan mau ini kakak tingkat kalian mau juga koreksi lo. Iya serius lo, ini lo saya lo. Ini skripsi juga harus saya koreksi segini. Validasi juga banyak-banyak yang lainnya. Ya wes tak sediakan satu kali kalau kalian udah ngerjain terus bingung gitu ya. Ujian tanggal 27 kan? Ya. Kalian seminggu ini ngerjakan deh. Saya tak cek-cek tanggalan ya. Set ngerjakan. Nah, di pekan UAS ya. Nanti tak bantu gitu ya nyelesaikan. Jadi di UAS itu tak bantu kalian kesulitan di proposalnya di mana gitu aja ya. Ya biar nanti cepat. Nah, di UAS itu kalian kalau bisa di minggu tanggal 27 itu di minggu pertama UAS itu sudah selesai.
ngirim proposalnya ke saya supaya saya juga ada bisa ngasih nilai kalian masuk ya, biar nggak ada tanggungan ya. Kalian bisa sedikit bahagia nanti, sedikit ya tapi ya, nanti sebelum kalian memasuki asmen ya. Kan butuh healing pasti gitu ya. Bener nggak? Oke. Paham lah saya anak muda itu. Izin bertanya Ibu. Ya, cepetan. Kemarin kan sudah mengumpulkan judul sama latar belakang, katanya Ibu masih dianalisis terlebih dahulu lah. Hmm. Itu anak-anak mau ngelanjutin tuh bingung Bu, itu udah di ACC apa belum judulnya Ibu? Linknya di mana Mbak Nabila Ino? Sudah dikirim kan Bu di grup saya sama bisnis itu. Sebentar. Di file Excel itu sudah ada beberapa file latar belakang dan juga ada foldernya juga Bu. Oke, saya tak bukanya ya. Iya Bu. Oh ya. Isinya, Oke. Era ini kelas apa? Kelas C Bu. Era. Pengaruh media e-modul. Mbak, ini pengembangan aja Mbak Ella ya. Mbak Era ya. Mbak Era. Kalau pengaruh media e-modul ya, ini kalian ini levelnya S2 ini Mbak. Sudah implementasi ini Mbak. Ya, kalau ini ke arah pengembangan aja Mbak Era. Baik, terima kasih Bu. Pengembangan e-modul. Ya, tergantung nanti ya sama pembimbingnya di ACC atau enggak ya. Kemudian yang kedua siapa lagi? Pengembangan media pembelajaran Android. Oke, siapa ini? Selviatus Sundoro ya, masuklah itu. Era Selviatus. Tak komeni aja ya, terus tak kirim ulang gitu ya. Terus kalian ngerjakan lanjutannya gitu ya. Baik Ibu, gitu aja Bu. Banyak ini ya. Nggih Bu, baik seperti itu. Nggih. Media pembelajaran interaktif, game edukasi. Air tepat, pipa air. Aliba mana Aliba? Aliba ada Aliba? Nggak ada Aliba. Jadi kalau kalian ngembangin media, usahakan yang dekat dengan kejuruan saja ya. Pendidikan kejuruan di SMK ya. Kan ada materi spektrum pembelajarannya kan banyak itu ya. Oke. Ada yang tanyakan lagi selain judul sehingga? Ibu izin bertanya Bu. Ya. Untuk Cepetan Mbak. Untuk yang proposal untuk UAS itu panduannya menggunakan yang Ibu kirim di Google Classroom 2019 atau yang terbaru Bu? Ya itu yang terbaru, PIF itu. Itu saya tanya Bu Nurul yang terbaru. Ya, ada lagi? Udah ya. Saya tak next ya. Oke, terima kasih atas waktunya ya. Selamat menunggu hilal dari saya ya. Nanti saya kabari lagi ya. Oke, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. wabarakatuh.